Shalom. Orang benar akan terus hidup oleh iman. Dan saya akan memotivasi Anda agar tetap memiliki iman yang kuat di dalam Kristus. Kembali bersama dengan saya, Anta Kirana, dalam program Winning Message. Seorang rabi Yahudi bernama Meir Leibush Malbim berkata bahwa bahasa Ibrani dari kata mengintai pada bilangan 13 ayat kedua adalah latour, yang berarti mencari yang baik. Dan bilangan 13 ayat 2 dikatakan, suruhlah beberapa orang mengintai tanah Kanaan yang akan kuberikan kepada orang Israel. Jadi ke-12 pengintai tidak diperintahkan untuk mengintai masalah. Mereka di sana untuk memeriksa potensi, kemungkinan, kelimpahan tanah yang Tuhan janjikan. Tuhan memerintahkan Musa untuk menugaskan sebuah tim untuk mengintai atau mencari hal-hal yang baik, untuk memeriksa sumber-sumber daya yang ada di sana. Dan memang ternyata tanah tersebut memiliki potensi yang besar. Ketika para pengintai kembali, mereka membawa pulang kabar kepada Musa dan kepada segenap umat itu dan memperlihatkan kepada sekaliannya hasil negeri itu. Mereka menceritakan seperti ini, kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami. Dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya. Dan inilah hasilnya, itu kata mereka. Tapi kemudian mereka melanjutkan, hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat. Dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar. Juga keturunan Enak telah kami lihat di sana. Orang Amalek diam di tanah Negeb, orang Het, orang Yebus, dan orang Amori diam di pegunungan. Orang Kanaan diam di sepanjang laut dan sepanjang tepi sungai Yordan. Tunggu sebentar. Ya, ternyata mereka melupakan misi mereka. Misi mereka adalah untuk melaporkan kemungkinan, potensi, bukan masalah. Kabar baiknya adalah bahwa tanah itu penuh dengan susu dan madu. Dan kabar buruknya adalah Mike Tyson sudah hidup di sana. Jadi mereka kehilangan makna dari misi mereka. Laporan mereka pada mulanya sangat baik, tapi kemudian mereka menjadi sangat negatif dan ketakutan. Memang ketika berhubungan dengan iman, seringkali kita beralih fokus dan kehilangan pandangan terhadap Tuhan. 10 pengintai tersebut tidak melihat Tuhan dan mulai melihat raksasa-raksasa saja. Mereka telah menjadi penakut. Nah, suatu hari Martin Luther King Jr. pernah merasa depresi dan melihat perilaku suaminya yang seperti tak berdaya, istrinya berkata kepadanya, "Saya mendengar bahwa Tuhan sudah mati." Luther merespon dengan marah bahwa istrinya menghujat Tuhan. Lalu istrinya kembali berkata, "Jika Tuhan tidak mati, apa hak kamu untuk hidup tanpa harapan?" Oh, luar biasa. Dan inilah yang terjadi dengan bangsa Israel saat itu. Mereka menangis tanpa harapan, walaupun mereka mempunyai Tuhan yang besar dan berkuasa. Sekarang, tanyakanlah pada diri Anda sendiri saat ini. Apakah Anda lebih melihat kemungkinan atau masalah? Lebih semangat atau menyerah dengan keadaan? Lebih bisa memotivasi orang lain atau justru melemahkan mereka? Lebih berani menghadapi tantangan atau justru banyak alasan? Lebih berpengharapan atau pesimis? Melihat kemungkinan atau masalah? Ini pertanyaan-pertanyaan yang perlu kita jawab bersama-sama. Tuhan menjanjikan tanah perjanjian bagi Anda. Tuhan akan memberikan tanah itu kepada Anda. Pertanyaannya adalah, apakah Anda melihat janji-janji Tuhan yang telah Ia sediakan bagi Anda? Keep winning.